Episode 140. Luna dan yang lainnya kembali duduk di sofa sementara Rose memulai tugasnya. Karena ini pertama kalinya dia menyentuh tubuh seorang laki-laki dan dia cukup merasa canggung, apalagi saat membantu membersihkan tubuh Ken. Dek, dek, dek. Jantungnya benar-benar tak bisa dikontrol saat ini, tapi sebisa mungkin dia menahan diri karena tak mau melakukan kesalahan di hari pertama dia bekerja. Sementara itu di sisi ruangan itu Luna meminta penjelasan dari Aiden dan yang lainnya. Kak, kapan kalian pulang? Kenapa nggak bilang-bilang? Tanya Luna. Biar surprise Luna, kita sebenarnya udah pulang dari kemarin malam naik penerbangan biasa supaya psikolog di sampingmu itu nggak tahu. Jelas Alex. Cak, jangan mengejekku. Pantat ayam, ketus Gama. Jangan berdebat dulu kalian kalau udah disatukan selalu saja berdebat. Dasar om-om kurang umur. Ejek Luna. Hah? Iya tante cerewet. Belas Gama yang membuat Luna mendelik tajam. Apa masalah kalian sudah selesai di sana? Tanya Luna. Sudah kok nah, makanya kita bisa balik ke sini. Oh iya, mama akan tinggal di sini selama sebulan ini, ucap Aiden sambil merangkul mamanya. Wah, benarkah Aunty? Tanya Luna dengan mata berbinar-binar. Iya Luna, Aunty akan tinggal di rumah Aiden selama sebulan ini. Entah apa rencana pria tampan ini, ucap Nyonya Morel sambil mengelus kepala Aiden yang berada di bahunya. Luna menatap iri pada Aiden, dia mengepalkan tangannya sambil mengelum bibirnya. Aksinya ini disaksikan oleh mereka. Ada apa nah? Tanya Bima saat melihat Luna terus menatap Aiden dan mamanya. Nggak ada apa-apa kak, elaknya. Mereka saling memandang, ada yang aneh dengan gadis itu. Mereka sudah hafal dengan sifat Luna. Ada apa sayang? Tanya Gama sambil menggenggam tangan Luna. Ada apa dengan Luna? Pikir mereka. Nggak ada apa-apa kok. Kita makan yuk, Luna lapar, ucapnya sambil tersenyum. Aiden, Bima, Alex, dan Gama saling menatap, mereka merasa aneh dengan gadis itu. Tapi mereka tidak mau terlalu berpikir negatif. Kak Ken mau makan apa? Tanya Luna menghampiri Ken yang sedang dibersihkan oleh Rose. Kamu yang pilih ya dek, kakak akan makan yang kamu pilih, ucap Ken. Baiklah, Kak Rose mau makan apa? Tanya Luna pada Rose. Nggak usah repot-repot, aku sudah makan tadi, ucapnya berbohong. Cak, kak jangan berbohong kalau belum makan bilang kak, jangan tunggu sekarat baru bilang lapar. Kakak ini gimana sih, emangnya ini zaman penjajahan. Kakak juga butuh makan biar ada tenaga buat merawat Kak Ken, gerutu Luna sambil mengerucutkan bibirnya dan mengerutkan wajahnya. Ken menatap heran pada adiknya yang semakin cerewet itu. Iya maaf nah, kalau begitu kamu yang pilih menunya, kakak bisa makan menu apa aja, ucap Rose merasa tidak enak. Oke baiklah, tapi kakak nggak ada alergi sesuatu kan? Tanya Luna yang kini sudah tersenyum manis. Nggak ada, kakak nggak ada alergi, jelas Rose. Baiklah, ucap Luna meninggalkan mereka di sana. Rose membersihkan Ken dengan lembut dan telaten. Ken dapat merasakan sentuhan lembut dan tulus dari gadis itu, membuat jantungnya ikut berdebar seperti pertama kali dia melihat gadis itu. Rose hanya membersihkan tubuh bagian atas Ken dan memasang pakaian baru. Dia membantu Ken ke kamar kecil untuk mengganti celananya dengan infus yang masih terpasang di tangannya. Setelah selesai, dia membantu pria itu kembali ke tempat tidurnya. Apa Anda pusing, Tuan? Tanya Rose saat Ken terlihat oleng saat berjalan. Ken mengangguk pelan, kepalanya kembali sakit seperti ditusuk-tusuk meski tidak separah sebelumnya. Tiba-tiba Ken berlari kembali ke kamar mandi. Huek, huek. Ken mulai mual dan muntah lagi, gejala yang harus dihadapi setiap hari meski durasinya mulai berkurang, tetapi ini sangat menyiksa. Bima, Alex, dan Nyonya Maurer panik saat mendengar pria itu muntah-muntah. Mereka langsung menghampiri mereka. Luna, Gama, dan Aiden sudah keluar bersama untuk membeli sarapan pagi untuk mereka semua, karena Aiden dan yang lain sama-sama belum makan sejak datang ke rumah sakit. Ada apa dengannya? Tanya Bima panik. Dia langsung mengambil alih tabung infus Ken dari tangan Rose. Rose yang sedang menepuk punggung Ken terkejut melihat mereka sudah berkumpul di dekat kamar mandi. Tuan Ken, mual dan muntah Tuan. Bisakah saya minta tolong ambilkan handuk kering Tuan? Pinta Rose. Sebentar ku ambilkan, apalagi yang kau butuhkan, ucap Alex yang sudah bergerak cepat. Nyonya Maurer membantu memijit tengkuk Ken perlahan agar tegang di lehernya berkurang, sedangkan Bima memposisikan botol infusnya agar tetap mengalir dengan benar. Air hangat Tuan. Tolong celupkan handuknya ke dalam air hangat, saya akan mengompres perut Tuan Ken agar mualnya berkurang. Jelas Rose yang juga panik saat melihat Ken mual-mual. Huek.
Ken terus mengeluarkan cairan bening dari perutnya sebab ia masih belum makan dan perutnya kosong. Puk puk puk. Rose terus menepuk-nepuk punggung pria itu. Dia menopang Ken dengan tubuh kecilnya, namun dia cukup kuat. "Sudah tuan?" tanya Rose lembut. Ken mengangguk pelan setelah ia benar-benar berhenti muntah. "Ayo bawa dia ke ranjang," ucap Nyonya Maurer. "Auntie bisa pegang ini sebentar?" ucap Bima menyerahkan botol infus itu pada Nyonya Maurer. Bima langsung mengangkat sahabatnya itu menuju tempat tidur dan membaringkan dengan lembut di sana. Mereka semua bekerja sama merawat Ken dengan telaten dan penuh perhatian. "Ini handuk dan air hangatnya," ucap Alex yang sudah datang dengan bakul berisi air dan handuk. Rose mengambil handuk itu dan memeras lalu menempelkannya di atas perut Ken. "Tuan, apa boleh saya minta tolong lagi?" tanya Rose. "Katakanlah," ucap Alex. "Tolong minta pada suster karet penyimpan air hangat. Itu akan lebih efektif. Kita bisa menempelkan benda itu di perut Tuan Ken agar dia tidak kedinginan setelah handuk ini dilepas," ucap Rose. "Ah baik, akan kucarikan," ucap Alex yang langsung berlari keluar. Nyonya Maurer memijit kening Ken seperti seorang ibu. Dia melakukannya dengan perlahan dan penuh perhatian agar Ken tenang, dan hasilnya Ken memang tenang. "Ini minum dulu," ucap Bima sambil membantu Ken minum. Ken meminum air hangat itu. Rasa mual dan peningnya sedikit berkurang dan mulai membaik. Tak beberapa lama Alex datang dengan karet berisi air hangat yang sudah diisi langsung. "Ini karetnya," ucap Alex. Rose mengambil handuk kering lalu mengelap perut Ken dengan handuk kering agar tidak basah. Dia mengambil buli-buli air hangat itu lalu meletakkannya di atas perut Ken. Perlahan keadaan Ken membaik setelah ditangani beramai-ramai oleh mereka. "Terima kasih semuanya," ucap Ken lirih. Dia terharu, sedih sekaligus senang karena memiliki sahabat dan orang-orang seperti mereka di sisinya. "Tenanglah nak," ucap Nyonya Maurer. "Rose, apa kita tak perlu memanggil dokter?" tanya Bima. "Sepertinya tidak tuan, kita menunggu makan pagi dulu, setelah itu konsultasi dengan dokter," ucap Rose. "Untuk pasien meningitis, hal ini sudah biasa terjadi dan kita tidak perlu terlalu khawatir selama perawatan dilakukan dengan intensif," jelas Rose. Mereka mengangguk mengerti. "Tapi dari mana kamu tahu?" tanya Bima. "Ah, saya sebenarnya mantan perawat tuan," ucap Rose. "Oh, pantas saja," gumam mereka. "Pantas apanya?" tanya Nyonya Maurer. "Luna memilih orang yang tepat, Auntie. Kami sebenarnya sempat heran kenapa Luna memilih Rose. Ternyata ini alasannya," jelas Alex. "Tapi Luna belum tahu tentang masa lalu saya, tuan," ucap Rose. "Kau belum mengenal Luna dengan baik, Rose. Lihatlah ke depannya, kau akan menemukan kejutan besar dari gadis itu," ucap Bima yang dianggukkan oleh Ken dan Alex. Rose dan Nyonya Maurer terdiam. Menurut mereka Luna memang orang yang unik. Sementara itu di sisi lain di Sekolah Internasional Jakarta, tampak sekolah itu sedang heboh dan ramai karena seorang pria yang tampan dan karismatik datang sebagai tamu di acara pentas seni itu. Ana dengan bangga menggandeng tangan Perdi memasuki area sekolah. Halaman sudah ramai dan panggung sudah dipasang. Semua mata tertuju pada Perdi dan Ana yang tampak sangat serasi. Ana si gadis cantik tapi dingin dan Perdi si pria tampan karismatik. "An, apa penampilan kakak aneh? Kenapa mereka melihat kakak sampai sebegitunya?" bisik Perdi pada Ana. "Hah, itu karena kakak tampan?" bisik Ana. "Ah, jangan mengada-ngada deh," ucap Perdi. "Sudah, percaya diri aja kak," ucap Ana.